Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita berada pada posisi di sektor pendidikan SMA, sekolah menengah atas, atau di posisi pada di UPT SMA N1 Luwu yang berada di Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana pelaksanaan workshop hari ini yakni workshop implementasi kurikulum Merdeka, yang mana pelaksanaan hari ini terlaksana di hari kedua. Jadi pelaksanaan workshop hari ini implementasi kurikulum Merdeka dilaksanakan pada tanggal 13 hari ini, hari Selasa tahun 2023, yang mana juga implementasi ini persiapan pembelajaran untuk tahun ajaran 2023-2024. Jadi seperti inilah situasi pelaksanaan workshop implementasi kurikulum Merdeka di UPT SMA 1 Luwu yang berada di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana pelaksanaan ini dilaksanakan pada hari kedua, pada hari ini tanggal 13 2020. Jadi inilah situasi di sore hari ini. Jadi salah satu informasi bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini juga persiapan pembelajaran di tahun 2023-2024. Jadi cara tidak biasa, tapi ini sekarang ya sisi kedua pengembangan modul belajar kurikulum Merdeka yang berada di UPT SMA N1 Luwu, Kabupaten Luwu, memberikan suatu materi selaku pengawas tingkat SMA wilayah kebetulan Kabupaten Luwu. Kaki nendang 2 kali, kanan tak. Nah, kiri lagi 2 kali. Nah. Sebelum memberikan materi, kalau orang Jawa bilang dehem, kalau ini apa? Bilang ha. Ya. Ha. Nah, sudah, terima kasih. Begitu saja. Inilah para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan tenaga edukasi atau tenaga guru SMA UPT SMA 1 Luwu. Beliau itu ternyata teman lama. Kaget lah. Di mana Pak Ligiman kenal Ibu Nancy ya? Saya sudah lupa, tapi beliau ternyata yang negur duluan. Di BNI kan? Iya. Nah, jadi beliau itu senior dan fasilitator saya. Jadi saya ini anak buah beliau. Di tahun 2008, 9, 10 sampai 12 ya. Terakhir kita ke Jogja ya, rame-rame. Iya. Jadi saya anak buah.
waktu itu sampai sekarang. Jadi alhamdulillah ketemu teman ternyata tidak asing lagi buat kita, dan memang beliau profesional di bidang ini. Di samping beliau dosen, memang beliau juga sebagai pelatih ahli. Saya hanya mensupervisi, ya, kalau ada yang kurang benar, paling saya tegur sambil marah-marah sambil ketawa-ketawa, kan begitu ya. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, saya banggakan, terkait dengan IKM atau kurikulum merdeka, ya namanya merdeka, kita itu ya, yang pertama yang saya sampaikan bahwa ini sudah berulang kali juga saya sampaikan, di dalam kurikulum merdeka, mari kita selalu merdeka dan mari kita jadikan hobi tugas kita. Jangan dijadikan beban. Memang kalau kita lihat materi itu padat sekali, tapi kalau itu jadikan hobi, tidak ada beban. Kan Bapak Ibu sudah mengontrakkan diri sebagai seorang guru kan? Nah itulah tugas guru. Tupoksi guru itu di samping 3, dia juga harus menyelesaikan perencanaan yang ada. Ini melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Lalu dulu evaluasi. Jadikanlah itu hobi, sekali lagi, supaya tidak ada beban. Kalau hobi itu kapanpun dipanggil, kapanpun jam mengajar, biar tengah hari begini mengajar, tidak ada masalah, hobi, ya kan? Kalau perlu suaminya melarang, ya jangan mengajar. Saya sakit ini, kan saya bapak sakit, nanti berobat. Saya ada jamku, hobi mengajar. Tapi jangan dibentak suaminya kalau memerintah jangan pergi ya. Nah, paling tidak minta maaf sayang, saya harus mengajar. Nah, kan kita tidak parah ji. Gimana betul? Nah, begitu. Jadi itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana ketika saya di hadapan Bapak Ibu, semua sekolah binaan saya sama saya sampaikan dan tidak ada yang saya beda-bedakan. Baik yang sekolah penggerak maupun bukan penggerak, maupun yang baru mau akan melaksanakan kurikulum merdeka. Yaitu supaya Bapak Ibu paham, Bapak Ibu mengerti, dan Bapak Ibu bisa maklumi saya akan mencoba menjelaskan peran saya sebagai supervisor di kurikulum merdeka. Supaya kalau saya datang tidak lagi bertanya-tanya apa tuh itu deh, gimana ya? Malah bagi itu dah apa di zaman tuh? Kok ketawa? Bagus bahasa Toraja gitu. Iya. Kok itu lagi gimana itu? Suwi bang tuh, apa ini tuh? Kan bahasa Toraja. Kalau di sini manju ya. Suli juga. Nah, yang penting bukan suli pelawak ya. Nah, jadi peran pengawas di kurikulum merdeka itu ada 5. Terlepas dari tugas pokok sesuai Permenpan nomor 21 tahun 2010, ditambah lagi permen yang baru ini kalau tidak salah Permen nomor 40 tahun 2022, ada 5 peran pengawas di dalam kurikulum merdeka. Nanti silakan baca. Kalau mau tahu apa sih sebenarnya gimana datang-datang itu. Yang pertama adalah sebagai fasilitator. Sama kurang lebih tugas saya dengan ibu. Kalau ibu itu kan tugas tambahan. Ini dia tugas pokoknya beliau kan mengajar sebagai dosen. Kalau saya tugas pokok. Suka tidak suka, mau tidak mau Bapak Ibu, kalau saya hadir sebagai fasilitator, mau diterima atau tidak, saya tetap hadir. Karena tugasku. Dan itu hobiku. Kan tugas sebagai hobi. Betul enggak? Jadi kehadiran saya hari ini, mau diterima atau tidak oleh Bapak Ibu sekalian, tetap saya hadir dan saya bicara. Karena tugasku. Saya digaji oleh pemerintah karena begini, bicara-bicara begini. Ya, enaknya tugasnya. Emang hobi. Dan apa yang Bapak Ibu
alami sekarang, lakukan sekarang, itu sudah saya lewati. Sudah saya lewati Bapak Ibu. Ya. Termasuk dengan ibu tadi, Bu Nancy itu sama-sama saya sudah lewati. Begitulah. Ini sebagai fasilitator. Yang namanya fasilitator di dalam permen itu menjelaskan bahwa pengawas sekolah sama kedudukan dan statusnya dengan pelatih ahli di dalam guru penggerak. Sama, cuma ilmunya yang beda. Kalau beliau tadi betul-betul mendalami, kalau saya kulit-kulitnya aja. Kulit-kulitnya aja. Tapi tetap ketika Bapak Ibu membutuhkan untuk difasilitasi, saya harus siap. Saya harus siap. Satu, ya. Kira-kira diterima jika di sini. Sudah ketiga kalinya ini saya. Jangan sampai sudah ketiga kalinya nah belum diterima-terima. Ya kan? Nah ini. Yang kedua, peran pengawas dalam kurikulum Merdeka ini terlepas dari P5 atau PMM, Platform Merdeka Mengajar. Kok tahu ya? Tahu, saya juga membaca. Literasi adalah sebagai pelatih. Nah, karena itu tadi pelatih ahli. Sama kedudukan dan statusnya. Cuma beda ilmunya. Saya kulitnya, beliau intinya. Begitu. Tapi ketika dalam keadaan emergensi, darurat, ibu tidak hadir, seandainya ibu tidak hadir, suka tidak suka saya harus mengganti untuk persoalan ini. Itu ya. Dan bahkan saya sebagai peserta, tadi di SMA 4 saya sebagai peserta workshop saya. Karena dia pendaftarannya di sana online, saya mendaftar. Status sebagai guru kimia. Makanya ada di mobil saya itu tas workshop. Bukti bahwa saya peserta workshop. Begitu. Karena ilmu itu tidak bisa kita pilah-pilah, artinya tidak bisa kita, oh kalau ini saya mau ikut, kalau ini, ya namanya ilmu, siapapun yang membawakan, itu kebutuhan kita. Kita masih ingat di zaman Rasulullah, wah kenapa kesana lagi? Nggak apa-apa, ini contoh. Di zaman Rasulullah pada saat perang Badar, itu sahabat Nabi Abi Hurairah kan tidak ikut perang, dia menjaga gudang gandum dan kurma. Masih ingat di dalam hadis siapa yang mendalami hadis itu? Di Bukhari itu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Setiap hari kok gandum dan kurma itu berkurang. Ada yang mencuri, tapi tidak ada bekas pintu juga tidak, kuncinya tidak lepas. Coba 3 hari berturut-turut berkurang. Coba. Akhirnya Abu Hurairah itu merenungkan, apa bisa? Maka muncullah sosok setan berwujud manusia. Setan itu bukan jin, setan. Dia berkata, wahai Hurairah, kalau kau ingin barang itu aman, tidak dicuri, maka selalu bacakanlah ayat kursi. Itu. Begitu Abu Hurairah bacakan ayat kursi setiap pagi dan sore, aman betul. Setelah selesai pulang perang Badar, melapor kepada Rasulullah, wahai Nabi, saya punya masalah. Apa itu? Masalahnya ceritakan. Barang di gudang sering hilang, sehingga tiba-tiba ada setan datang memberikan ilmu kepada saya, disuruh bayar eksekusi. Apa di Rasulullah? Itu betul. Setan pun kalau memberikan ilmu itu diterima. Itu maksud saya begitu. Iya, loh ini betul loh, ini artinya sesuai yang saya kaji. Saya kan mengkaji juga. Itu ilmu. Jadi ilmu dari siapapun, dari manapun, kalau memang itu kebenaran dan bisa diamalkan untuk kebaikan, terima. Anak bayi pun, kisah Nabi Isa dah, yang baru lahir langsung mengatakan saya ini utusan Allah. Secara logika masa bayi baru lahir bisa ngomong? Tapi itu ilmu.
harus saya bawa ke sana supaya betul-betul Bapak Ibu menerima kehadiran saya itu ikhlas. Oh ya, ikhlas gitu loh. Jadi nanti ketemu di jalan senyum ya, sapa, salam ya, sopan dan santun. Jangan ketemu di jalan kayak patah ayam. Nah gitu. Aku tidak kenal. Terus terang, saya tidak kenal semua Bapak Ibu. Yang saya kenal paling mukanya. Kalau namanya saya susah menghafal. Saya susah menghafal. Yang sering ketemu saya hafal mukanya itu. Kalau seandainya ini ketemu jalan semua, kalau Bapak Ibu tidak nunggu duluan, saya tidak kenal. Karena banyak. Itulah bagusnya kalau di pengawas, banyak teman, banyak saudara, banyak yang dikenal, banyak dilihat, ya kan? Orang yang dilihat segar-segar. Nah, ya. Wah, harus begitu Bu. Ini siang-siang loh, kalau mau tidur kan nggak enak. Jadi sebagai pelatih saya siap sesuai dengan kemampuan saya dalam rangka untuk mengembangkan ilmu ini, terutama di kurikulum Merdeka. Ya, siap. Jadi yang menjadi kesulitan Bapak Ibu ketika membutuhkan bantuan dan saya diperlukan, silakan kapanpun. Yang penting jangan jam 12 malam saya dipanggil. Ya. Dan yang bisa saya jangkau, karena sekarang kalau masih di luar saya jauh sekali nih. Tapi kalau ketemu di Palopo, mungkin di warkop lah, dan sambil ngopi, sambil membahas ilmu. Sekarang begitu, merdeka, ya kan? Tidak harus di dalam ruangan. Kami MKPS Bu, setiap pertemuan itu jarang sekarang di kantor. Kita cari tempat warkop mana yang representatif untuk kita presentasi dan membuat laporan. Oh di sana. Dengan kepala cabang dinas saja ini kami sudah janjian minggu depan itu di Lesehan Asri. Iya. Kita akan pertemuan nanti hari Sabtu di sana. Membahas ini semua. Jadi merdeka toh. Nah, itu. Kan dengan Pak Asdar kemarin sudah kita komunikasi. Nanti kita rakor dengan pengawas. Tolong Pak Liman tentukan teman-temannya. Nah, kalau saya suruh tentukan ya gampang Pak. Saya telepon Kakak Rita, pengawas dari Kota Palopo. Anda di mana bagusnya? Oh, Lesehan Asri aja deh. Oke. Itu. Ya. Itu kedua sebagai pelatih. Ketiga, sebagai pendamping. Yang penting bukan pendamping hidup, tapi kalau ada yang mau nggak apa-apa. Sudah ada perpres kok. Sudah ada peraturan presiden, sudah ada kok. Seorang PNS laki-laki boleh kawin lebih dari satu. Ya. Yang penting istri keduanya itu bukan seorang PNS. Dan wanita yang PNS dilarang menjadi istri kedua. Tapi kalau selain PNS lah. Ya, ada peluang enggak, Panwan? Ada peluang, Pak? Silakan Pak. Semangat. Semangat Pak. Jomblo lagi. Kurang apa lagi Pak? Masa dikalah sama yang udah-udah? Gitu. Hah? 40 hari saja. Oh, 40 hari. Jadi artinya bukan saya promosi. Kalau ada yang suka dan memang sama-sama sudah ada aturannya, sudah tidak dilarang, tidak zaman Pak Harto dulu. Tetapi ridho. Contoh, ada 3 bagian. Istri pertama kasih 2, istri kedua kasih 1. Kalau itu sudah sama-sama ridho, itulah. Bukan harus bagi rata, Pak. Ini harus paham ini. Makanya bapak-bapak yang mau kawin 2 harus pahami dulu ini. Dan itu tidak dibutuhkan, kami siap mendampingi Bapak Ibu dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Bagaimana merumuskan ATP, bagaimana merumuskan TPE, bagaimana merumuskan modul, bagaimana merumuskan asesmen. Itu kalau TP kan sudah ada dari pemerintah, tinggal kita mau bedah. Jadi
di Kurung Merdeka ini kita bandingkan dengan K13, beda tipis. Nyaris tidak ada perbedaan. Tapi beda tipis, kenapa ada beda tipis? Karena kulitnya. Ya. Tidak, maksudnya ini. Contoh, di K13 kan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di Merdeka ganti kurikulum operasional satuan pendidikan, itu yang membedakan. Esensi materi sistematika penyusunan KUSP tidak jauh berbeda dengan KTSP. Cuma ada tambahannya sedikit, yaitu tentang P5. Ini, Ibu Herlina paham itu? Mana Bu Herlina tadi? Nah, begitu. Jadi di yang namanya sekarang nanti akan kita buat di aturan baru ini, kurikulum operasional satuan pendidikan itu tidak ada bedanya, ada beda sedikit dengan KTSP K13. Bedanya di mana? Ada tambahan P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan itu dia tersurat langsung. Kalau di KTSP yang lalu ada juga P5. Cuma namanya bukan P5. Apa? Karakter. Dan dia terintegrasi di masing-masing mapel. Jadi dia tersirat, bukan tersurat. Paham ya? Itu kalau kita buat itu. Nah, itu. Kemudian CP di kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran itu sama dengan silabus. Ini sementara ditelah tadi. Silabus. Paham? Oke? Kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran, itu sama KIKD. KIKD, coba telah nanti akan disampaikan sama Ibu cantik tadi. Ya, kemudian tujuan pembelajaran oke, sama. Modul ajar sama RBP. Dan komponennya sama, 3. Ada tujuan, ada kegiatan inti, ada evaluasi KTSP. Kalau di modul ajar, asesmen. Oke. Tambahannya di kegiatan inti itu adalah menyinggung P5. Gitu Pak, Bu. Sistematikanya sama. Perbedaan yang menonjol itu sebenarnya tidak ada. Yang menjadi perbedaan di asesmen dan evaluasi adalah bahwa asesmen itu kan ada 3. Asesmen pada saat proses pembelajaran, ya kan? Asesmen pada saat apa lagi namanya itu? Beda nanti. Kemudian asesmen pada saat sumatif. Gitu. Kalau di kurikulum Merdeka, asesmen di proses pembelajaran itulah namanya formatif. Kembali ke kurikulum 84, Bapak. Ternyata Pak, proses Bapak Ibu yang belum maksimal. Perencanaan matang, RPP lengkap, tapi proses di dalam kelas ini yang saya tekankan, yang saya mau, yang saya tegaskan, bagaimana proses ini betul-betul Bapak Ibu lakukan sesuai dengan gaya belajar siswa atau kebutuhan siswa. Ya. Bagaimana caranya Pak yang berbeda-beda? Justru inilah akan kita bahas nanti dengan berbagai model dan strategi pembelajaran kita sehingga bisa mengakomodir dari sekian siswa yang berbeda-beda gaya belajarnya. Secara teori itu yang disebut pembelajaran depresiasi. Pembeda, depresiasi itu namanya apa? Pembeda ya. Bahasa Inggris, mana bahasa Inggris? Kalau saya salah tolong diluruskan ya. Jadi artinya kurang lebih begitu. Kalau salah tolong Ibu luruskan dalam hati. Jangan di sini, nanti saya malu. Ya, gitu.
ya kan? Ya, karena kan saya bukan optimalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi kita berada di posisi lini sektor pendidikan SMA atau UPT SMA 1 Beloka, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana pada hari ini pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka Pintar di SMA atau UPT SMA 1 Luwu. Siapa yang ingin berkomentar? Ini tantangan ini. Tanya dulu siapa yang ingin berkomentar, baru diperlihatkan apa yang mau dikomentari. Ada yang mau? Kan sudah disebutkan tadi semua item itu ya. Oke, siapa yang mau berkomentar? Siapa bersedia? Oke, kalau begitu saya tunjukkan dulu pertama. Sederhana dan informatif. Ini kalimatnya. Ayo. Siapa yang ingin mengungkapkan apa yang dipahaminya terhadap pernyataan ini? Silakan. Saya mau tanya, strategi apa yang kita lakukan kalau kita ketemu kelas, kita minta siswa tak berkomentar, tidak ada yang berkomentar? Apa yang biasa kita lakukan? Tunjuk, nanti kita main tunjuk. Ada yang mau berkomentar tanpa ditunjuk? Ibu? Oke, silahkan. Bismillah, terima kasih banyak Ibu. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Karena kita kan yang melaksanakan, dan ini tujuan pembelajaran ini adalah untuk bagaimana siswa kita memahami pembelajaran itu, supaya anak kita, peserta didik kita berhasil. Maka penulis ATP itu harus paham dulu. Ya harus yang paham. Bagaimana caranya dia memahamkan peserta didiknya kalau dia sendiri tidak paham. Jadi dia penulis itu harus memahami dulu apa yang akan dia perbuat nantinya, apa yang bisa membuat peserta didik berhasil, sehingga yang dia tulis nanti adalah apa yang sudah dia kuasai dan sudah memahami bahwa peserta didik yang menjadi pusat daripada pencapaian tujuan pembelajaran ini, dia memahami kemampuan dari siswanya. Bisa tidak siswa saya nanti mencapai tujuan pembelajaran ini? Jadi itulah gunanya tadi ada yang namanya pengetahuan awal tentang peserta didik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata kunci sederhana dan informatif, jangan dipakai kalimat dalam menyusun TP yang kita sendiri tidak paham apa maksudnya. Gitu. Jadi buat kalimat yang tidak berbelit-belit kosakatanya. Gitu. Kalaupun ada kosakata sulit, kosakata itu kita sebagai pemilik ilmu tahu maksudnya. Gitu. Gitu ya. Jadi kalimatnya juga sudah seperti tadi, paham dengan menuliskan TP-nya dengan kalimat yang sederhana. Yang kedua, jangan sampai ada tafsir ganda di situ, ambigu. Satu hal yang bisa tafsir ganda di CP, di kalimat CP itu masih ada perilaku menggunakan kata memahami. Tadi di matematika ada muncul kata menggeneralisasi. Di agama ada kata mengenal. Harus diperilaku nanti bagaimana aktivitasnya sehingga anak ini dianggap bisa menggeneralisasi. Kita sendiri harus paham, pengguna. Kita sebagai penulis harus paham, lebih-lebih nanti pengguna. Siapa pengguna? Mungkin kita, mungkin teman kita yang ditemani menyusun, mungkin orang yang mengadopsi kita punya. Kan tidak dilarang, boleh adopsi. Kalau baik hati tahu ya
jadi ini tak. Terus ada sekolah lagi, bagi-bagi dong hasil workshopnya dikirimin. Kenapa? Mau gak pakai? Gak apa-apa, jangan marah. Ini enak saja. Jangan marah karena memang pemerintah memberi ruang mereka mengadopsi. Itu justru bangga kalau karyanya dipakai. Itu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, memahami. Bagaimana caranya kita ukur memahami? Maka kita harus turunkan. Memaknai kata memahami itu diganti dengan kata apa? Apa yang kita inginkan? Bisa dipahami ini? Oke, yang kedua. Jadi kalaupun ada kata yang sulit, nanti kita buat glosari, penjelasan tentang kata tersebut. Yang kedua, siapa yang ingin sebelum melihat? Siapa yang ingin setelah melihat? Ya, silakan. Siapa yang kayaknya tatapan mata tak menginginkan untuk menjelaskan. Ya, yang kedua adalah imparsial dan kontekstual. Artinya dalam membuat alur ATP, selain tadi sederhana dan inovatif, kita harus memahami bagaimana muatan materi yang kita akan buat dalam bentuk ATP. Apakah materinya termasuk materi mudah atau materi yang esensial, ya, dan termasuk materi yang kontekstual, artinya berdasarkan dengan keadaan dan apa lagi? Keadaan dan dan nyata ya, itu. Mana tema-temanya dong? Kurang ikhlasnya. Mana turun tangannya? Oke. Kita lihat ya, untuk bagian ini harus esensial dan kontekstual. Jadi jangan diajarkan siswa seperti apa yang kita pikirkan, yang kita kuasai. Ini sering kita menyuruh siswa melakukan sesuatu sesuai kadar kita sebagai guru. Padahal kita lupa ini kita sudah melalui beberapa tahapan, sudah sampai di perkuliahan. Terus kita paksa anak menguasai seperti apa penguasaan kita. Yang kita berikan ke mereka adalah materi esensial. Ya kan? Itu karena begitu kan, misalnya, dia guru matematika, jago sekali ini. Terus dia guru, bengkelnya lihat anak-anak. Karena kenapa? Ukuran kemampuan anak, dia ukur dirinya. Itu. Dia lupa, dia sudah kuliah. S2 podeng. Mana sekarang sedang ikut S3. Nah itu jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan anak. Itu. Jadi itu ya, jadi kita buat adalah materi yang sifatnya esensial. Terus ini tadi kita sudah bahas mana kompetensinya, mana kontennya, ada hasil belajarnya. Tadi kita sudah bahas tentang hasil belajar, ada enggak? Ada hasil belajarnya? Tadi Bapak Ibu sudah bicara tentang hasil belajar? Belum? Perpaduan kompetensi dan konten melahirkan hasil belajar. Karena ini tujuan. Mampu menuliskan atau mampu membuat peta. Berarti hasil belajarnya nanti ada peta yang dihasilkan. Ya kan? Seperti itu. Mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran, ayat apa? Hasilnya? Iya, itu hafal ayat itu. Berarti sebenarnya kompetensi konten itu sudah terinclude di situ hasil belajar. Nah, ini hati-hati ya, buat kita beri materi esensial. Bisa paham ini Bapak Ibu? Ya kan? Ini tadi, bagaimana caranya? Saya jelaskan, guru jelaskan ini dulu, ininya, rumus-rumusnya atau apa? Kayaknya dari dulu begitu, tidak ada cara lain tidak? Itu. Dan itu kayaknya begitu, di satu-satunya cara. Rasa-rasanya
rahim ibunya saja sudah ada beberapa cara, sudah ada 2 cara. Ya kan? Ini lahir normal dengan sesar. Kok yang ini yang sudah nyata-nyata ada di dunia masih 1 cara. Jadi ini tantangan buat teman-teman untuk berpikir kreatif, menemukan cara-cara baru dalam membelajarkan peserta didik.